Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa mawalah. Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah atau tingkatan ula pada materi pelajaran fikih kali ini untuk kelas 1 di bab 2 dengan buku Aku Mengenal Fikih, yaitu membahas tentang wudhu. Alif, pengertian wudhu. Wudhu termasuk salah satu amal ibadah yang sangat agung dalam Islam. Wudhu wajib dikerjakan bagi seseorang yang akan mengerjakan sholat. Sebab wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dengan demikian, sholat seseorang muslim tidak akan sah dan tidak diterima apabila tidak didahului dengan wudhu. Wudhu secara bahasa adalah bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah membersihkan dan mensucikan sebagian anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air. Sebelum niat wudhu disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan niat wudhu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Tempat niat adalah di dalam hati, sedangkan mengucapkannya dengan lisan itu hukumnya sunnah. Waktu niat adalah ketika pertama kali membasuh bagian wajah. B. Syarat-syarat wudu. Wudu seseorang jika tidak memenuhi semua syarat di bawah ini, maka wudunya tidak sah. Karena itu, sholatnya pun tidak diterima oleh Allah. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu bersih dari hadas kecil, maka hanya wudhulah yang membersihkan kita dari hadas kecil. Syarat-syarat wudhu adalah 1. Islam. Tidak sah wudhunya orang kafir atau orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. 2. Mumayyiz, orang yang sudah bisa membedakan mana perbuatan yang baik dikerjakan, mana perbuatan yang tidak baik atau jelek ditinggalkan. Suci. 3. Suci dari hadas besar. 4. Menggunakan air yang suci dan mensucikan. 5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke seluruh anggota tubuh yang termasuk rukun wudhu seperti cat, getah, minyak, dan lain sebagainya. Jim, rukun wudhu. Apabila salah satu rukun wudhu tidak dipenuhi, maka wudhu kita menjadi tidak sempurna, bahkan batal wudhunya. Melewati salah satu rukun juga bisa menyebabkan wudhu kita tidak sah dan harus diulang. Oleh karenanya, sempurnakanlah wudhu kita dengan baik dan benar. Rukun wudhu yang harus dipenuhi agar wudhu kita sah sebagai berikut. 1. Niat.
untuk menghilangkan hadas kecil ketika berwudu. 2. Membasuh muka. Batasannya adalah kening teratas tempat keluarnya tumbuhnya rambut kepala sampai dagu, serta pinggir telinga yang satu hingga pinggir telinga yang lain, kanan ke kiri. 3. Membasuh kedua tangan, kanan, kiri, sampai dengan siku. 4. Menyapu atau mengusap sebagian dari kepala. 5. Membasuh kedua kaki, kanan, kiri, sampai dengan kedua mata kaki. 6. Tartib. Tertib artinya melakukan rukun-rukun secara berurutan. Juga tidak menghilangkan atau melewati salah satu rukun dengan rukun lainnya. Atau tidak keliru urutan-urutannya. D. Dal. Sunnah wudhu. Sunnah adalah segala perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat nilai kebaikan atau pahala. Kebaikan itu ya, pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat nilai dosa. Adapun sunnah-sunnah wudhu antara lain. 1. Membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca basmalah. 2. Menggosok gigi, bersiwak. 3. Mencuci kedua tangan sebelum berwudu. 4. Berkumur-kumur. 5. Menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. 6. Membasuh atau mengusap masing-masing anggota sebanyak 3 kali. 7. Mengusap seluruh kepala, rambut, beserta rambutnya. 8. Mengusap kedua telinga. 9. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. 10. Menghadap kiblat. 11. Membaca doa selesai berwudu. H. Doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang mensucikan diri, serta jadikanlah aku termasuk golongan hamba-hambamu yang soleh. Wow, hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu kita tidak bernilai apa-apa jika melakukan hal-hal di bawah ini sehingga batal wudhunya. Hal-hal tersebut yaitu 1. Keluarnya sesuatu dari kemaluan depan, ubul, dan kemaluan belakang, dubur, seperti kencing, kentut, dan sebagainya. 2. Hilangnya akal atau tidak sadar sebab gila, mabuk, pingsan, dan sebagainya. 3. Tidur, duduk, atau tidur biasa. Kalau tidur duduk, tidak menetap pantatnya ke tempat duduk atau lantai. 4. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan sudah sama-sama baligh.
dewasa. Za, kegiatan praktek berwudu. Kegiatan praktek sesuai dengan tata cara atau urutan-urutan berwudu yang langsung bisa dipraktekkan di luar kelas. Perhatikan cara berwudu, silahkan lihat gambarnya. Nanti bisa dipandu oleh Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah masing-masing. Di sini ada sunnahnya, mencuci tangan nomor 1, kemudian berkumur-kumur nomor 2, 3 memasukkan air, menyedot air ke hidung kemudian dikeluarkan, baru kemudian rukun setelah itu yang termasuk rukun ini adalah mengusap, membasuh wajah. Batasan wajahnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu bawah dan hampir tepian telinga kanan dan kiri. Kemudian yang kelima, membasuh tangan sampai siku kanan dan kiri. Yang berikutnya nomor 6, membasuh sebagian kepala dan disunahkan keseluruhan. Nomor 7, membasuh kedua telinga kanan dan kiri. Dan yang ke-8, ini termasuk rukunnya. Kalau yang telinga tadi sunnah, membasuh kaki kanan dan kiri. Kemudian dilakukan secara berurutan, tidak boleh diacak, tidak boleh dibolak-balik, harus berurutan dari membasuh wajah sampai kaki ya, berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang ke-9, berdoa setelah wudu. Kegiatan praktek sesuai dengan urutan wudu sebagai berikut. 1, membaca basmalah, membasuh tangan sela-sela jari tangan. 2, berkumur-kumur. 3, memasukkan air ke hidung. 4, membaca niat wudu, membasuh muka. Batasnya kening sampai dagu dan tepi tumbuhnya rambut kepala. 5, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. 6, mengusap sebagian kepala, diteruskan membasuh kedua telinga. 7, membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. 8, membaca doa sesudah wudu. 9, semua gerakan wudu dilakukan 3 kali 3 kali. H, membiasakan diri untuk berwudu. Wudu adalah cara mensucikan bagian tubuh yang termasuk anggota wudu dari hadas kecil. Allah cinta dan senang kepada orang yang suci. Allah sangat dekat dengan orang yang menjaga kesucian badannya. Orang-orang yang suci segala doanya akan dikabulkan Allah. Setan takut mendekat kepada orang yang suci. Malaikat selalu mendoakan orang yang suci. Semua penghuni surga juga orang-orang yang suci. Orang yang suka berwudu, wajah dan tubuhnya terkena air wudu akan bersinar di hadapan Allah. Karena mendapat ridho Allah, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak wudu dan tetap dalam kesucian wudu. Membiasakan berwudu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum sholat, sesudah buang air supaya badan tetap bersih dan suci,
sebelum sekolah atau belajar mengaji supaya Allah memberi keridhaannya dan diberi kemudahan menuntut ilmu. Sebelum tidur supaya tidur kita dijaga Allah dan tidak diganggu syaitan. Sebelum berdoa kepada Allah supaya lekas dikabulkan. Sebelum memegang Al-Quran karena Al-Quran kitab suci. Sebelum membaca Al-Quran. Wudhu dilakukan bukan hanya untuk sholat saja. Biasakan berwudhu kapan saja karena tubuh kita sering mengeluarkan najis. Maka harus disucikan. Kalau tubuh kita selalu suci, insya Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Tayammum. Kata tayammum menurut bahasa adalah menyengaja. Sedangkan menurut istilah adalah mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum itu sebagai pengganti wudhu atau mandi hadas besar. Tayamum adalah sesuatu keringanan bagi orang yang tidak dapat menggunakan air karena beberapa alasan yang berupa udzur atau halangan. Diperbolehkan tayamum adalah karena 1. Tidak memperoleh air. 2. Udzur karena sakit. Sakit yang tidak boleh terkena air, jadi dibolehkan dengan tayamum. Karena dalam perjalanan jauh naik kendaraan, jadi tidak mungkin untuk turun dari kendaraan. 1. Syarat-syarat tayamum. Alif. Telah masuk waktu sholat. B. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat telah masuk. Tak menggunakan debu tanah yang bersih, suci. Sa. Menghilangkan najis. Berarti sebelum bertayamum hendaklah bersih dari najis. 2. Fardu rukun tayamum. Alif. Membaca basmalah dan niat. Ba. Mengusap muka dengan debu. Ta. Mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu. Sa. Mentertibkan rukun. Artinya mendahulukan muka kemudian tangan. 3. Niat bertayamum. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat tayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. 4. Sunnah dalam tayamum. Alif. Mengucap basmalah ketika hendak meletakkan tangan pada debu. Ba. Menyapu wajah dari bagian atas ke bawah. Ta. Mendahulukan menyapu tangan kanan. Sa. Menipiskan debu dengan cara ditiup atau ditepukkan dulu ya. Jim. Merenggangkan jari-jari. Menepukkan telapak tangan ke debu. H. Tidak melepaskan tangannya dari anggota tayamum sebelum sempurna pengusapannya. Kho. Menghadap kiblat. 5. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Alif. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu akan membatalkan tayamum juga. B. Murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Ta. Adanya air, mendapatkan air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. 5. Cara-cara bertayamum, lihat gambar sebagai berikut.
1. Meletakkan tangan ke tanah untuk mengambil debu. Diletakkan saja, tidak usah mengambil segenggam, cukup ditempel ke tanah. Kemudian yang kedua, ditepukkan dan ditiup. Kemudian yang ketiga, membasuhkan debu yang sudah tadi diambil dan ditipiskan, kemudian diusapkan ke muka, bagian wajah. Setelah itu, mengambil lagi tanah dengan cara yang sama seperti nomor 1, kemudian ditipiskan. Cara menipiskannya bukan diusap-usap ya, cukup ditepukkan, kemudian ditiup. Baru tangan kanan diusap terlebih dahulu dengan debu yang ada di tangan kiri. Kemudian tangan kiri diusap dengan debu yang ada di tangan kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, rangkuman. 1. Wudhu artinya bersih dan indah karena orang yang terbiasa wudhu akan kelihatan bersih mukanya dan indah hidup di akhirat nanti karena wajahnya akan bersinar dengan air wudhu. 2. Syarat-syarat wudhu antara lain Islam, mumayyiz, tidak terhalang sampainya air ke anggota wudhu. Suci dari hadas, menggunakan air suci mensucikan, dan telah masuk waktu sholat. 3. Rukun wudhu adalah sesuatu yang tidak boleh ditiadakan dalam melaksanakan wudhu, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib berurutan. 4. Sunnah dalam wudhu antara lain membaca basmalah, berkumur-kumur, mencuci kedua tangan, menghirup air ke hidung, mengusap kedua telinga, mendahulukan anggota yang kanan, membasuh masing-masing anggota 3 kali, dan membaca doa setelah wudhu. 5. Batal wudhu kita karena keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur, hilangnya akal, tidur, bersentuhan orang wanita yang bukan muhrimnya, wanita dan pria ya, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya yang sudah balik atau dewasa, menyentuh kemaluan, baik dengan tangan maupun dengan jari. Evaluasi, penilaian, evaluasi. Untuk lebih memahami bab 2, yaitu tentang wudhu dan tayamum, silahkan para santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah untuk mengerjakan soal-soal sebagai berikut. Soal pilihan ganda 1-5 terlebih dahulu silahkan disalin, ditulis di buku, kemudian dikerjakan. 6, 7, 8, 9, 10 silahkan disalin, ditulis di buku masing-masing, dan dikerjakan. Ada 10 soal. Silahkan untuk diisi titik-titik pada soal di bawah ini dengan benar. Disalin, ditulis di buku, dan dikerjakan. Yang jim, ada 5 soal. Silahkan disalin dan dikerjakan.
Apabila para santri mengalami kesulitan atau belum paham, silahkan bisa ditanyakan kepada guru, pembimbing, orang tua, ustadz atau ustadzahnya masing-masing. Selanjutnya ada soal uji kompetensi semester 1. Silahkan para santri belajar mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan semester 1. Silahkan disalin terlebih dahulu 1-9. Berikutnya 10-14. Berikutnya yang B 1-5. Kemudian 6-10. Kemudian yang JIM menjawab pertanyaan di bawah ini 1-5. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.